Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal saya ini, kanal yang membahas materi ilmu dasar farmasi. Dalam hal ini masih khusus berkisar pada materi farmakokinetik dasar. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas suatu fenomena dalam absorpsi obat yang diberikan per oral, yaitu ada yang disebut dengan lag time absorption. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Baik, para pembelajar sekalian, saya akan berbagi dengan Anda pembahasan tentang apa yang saya sebutkan tadi mengenai fenomena lag time absorption dalam pemberian obat yang dalam absorpsi obat yang diberikan melalui rute per oral. Nah, pada beberapa individu bisa terjadi bahwa absorpsi obat setelah dosis oral tunggal itu tidak langsung terjadi karena ada beberapa faktor fisiologis seperti waktu pengosongan lambung dan motilitas usus. Nah, waktu tunda tersebut sebelum terjadi absorpsi obat mode 1 itulah yang disebut dengan lag time, lag time absorption. Lag time untuk obat dapat diamati jika dua garis residual yang peroleh dari kurva kadar plasma versus waktu absorpsi oral berpotongan pada titik yang lebih besar daripada T sama dengan 0 pada sumbu T seperti gambar di sebelah ini. Jadi ketika diadakan analisis perhitungan residual pada grafik semilog, maka kedua garis yang diregresikan ini bertemu pada satu titik di mana pada T bukan pada T sama dengan 0. Nah, ini disebut ini nilai interceptnya. Di waktu di titik perpotongan pada sumbu T itulah disebut dengan lag time yang disimbolkan dengan nilai T0. Nah, kita telah membahas pada tayangan sebelumnya persamaan untuk obat yang diberikan secara per oral yang langsung mengalami absorpsi sejak awal pemberian seperti ini. Jadi singkatnya CP sama dengan A kali E pangkat minus KT dikurang E pangkat minus KA kali T. Adapun yang mengalami lag time, rumusnya seperti ini. Jadi ada perubahan rumus pada pangkat bilangan E. Namun yang faktor gabungan yang di sini itu tetap sama, yaitu F kali KA kali D0 dibagi VD kali KA dikurang K. Nah, yang bedakan di sini kalau yang mengalami absorpsi langsung disimbol dengan A, tetapi yang mengalami lag time disingkat dengan I. Jadi, nilainya di sini nilai I intercept yang merupakan nilai kadar juga dalam satuan miligram per liter kalau satuannya miligram per liter. Jadi I adalah nilai kadar titik potong garis regresi fase eliminasi dan fase residual absorpsi. Di samping bentuk ini, bentuk persamaan lain dapat dinyatakan dengan bentuk seperti ini. Ini ya sedikit berbeda dengan model mirip dengan model distribusi dua kompartemen pada injeksi intravena bolus, tetapi di sini mengalami pengurangan. Beda dengan di model distribusi dua kompartemen, di sini ada penyumlahan tetap dengan faktor dengan parameter A dan B. Kalau di sini parameternya adalah K dan KA. Nah, jadi A adalah nilai ekstrapolasi garis regresi fase residual absorpsi. Jadi kalau ini diteruskan ke atas sini, titik potongnya di sini merupakan garis regresi fase residual absorpsi. Jadi kalau ini diteruskan ke atas, maka titik potong di situ adalah A, dan ini diteruskan ke sini maka titik potongnya di sini adalah nilai B.
Nah, ini ada contoh suatu obat yang mengalami fenomena lifetime absorption. Itu data yang diberikan dengan dosis oral 500 mg suatu antibiotik. Nah, itu ditanyakan, tentukan persamaan yang menggambarkan konsentrasi obat plasma. Kemudian hitung volume distribusinya. Jika fraksi obat yang terabsorpsi adalah 0,8. Datanya seperti ini, dan kalau digambarkan pada kertas grafik semilog seperti ini, inilah hasilnya. Mulanya gambarnya apa, grafik utamanya seperti ini, kemudian fase eliminasi diregresikan, mendapatkan titik potong di sini, nilai-nilai B-nya sama dengan kurang lebih 18. Jadi sekali lagi, kalau kita menggambar di kertas grafik itu secara itu sangat subjektif dan hanya berdasarkan pendekatan semata, berdasarkan pandangan yang hasil pengamatan pandangan mata pada kertas grafik tersebut. Nah, berdasarkan hasil regresi ini, maka didapatkan nilai B atau titik potong pada sumbu tegak dari fase regresi fase eliminasi ini, B-nya sama dengan 18 mg per liter. Kemudian dilakukan perhitungan residual, yaitu di sini ada nilainya di sini, perhitungannya. Kemudian didapatkan titik-titik residual sebanyak 3 titik, kemudian diregresikan. Nah, di sini dapatkan nilai titik potong dalam pengamatan di sini itu sekitar 40 mg per liter. Sekali lagi ini sangat subjektif. Ya, bisa jadi kalau yang namanya menggunakan menganalisis pada kertas grafik itu bisa terjadi kesalahan pandangan mata. Kemudian hasil perpotongannya ini itulah nilainya I sebesar 14 mg per liter. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan waktu paruh masing-masing fase, yaitu di sini fase eliminasi ditentukan waktu paruhnya, ditemukan ternyata waktu paruh eliminasi 4,2 jam, sehingga nilai tetapan laju eliminasi dapat dihitung dengan rumus 0,93 per T setengah eliminasi per 4,2 sama dengan 0,5 jam. Kemudian di sini juga ditentukan waktu paruh residual absorpsi, ditemukan waktu paruhnya 1 jam, sehingga tetapan laju absorpsi itu 0,93 per 1 jam sama dengan 0,93 per jam. Nah, berdasarkan hasil ini, berdasarkan pola persamaannya, maka data ini dapat ditulis dengan persamaan seperti ini, yaitu CP sama dengan I kali E pangkat minus K dikali T dikurang 1 T0 sama dikurang E pangkat minus KA dikali T dikurang T0. Jadi nilainya seperti ini, CP sama dengan 14 kali E pangkat minus 0,6165 kali T dikurang 1,6. Nah, berdasarkan di sini T0-nya, lag time-nya sama dengan 1,6 jam. Kemudian E pangkat minus KA, KA-nya 0,93, kemudian T dikurang T0. Atau bentuk persamaan yang kedua tadi, ya, yang ini bisa dinyatakan seperti ini, yaitu B kali E pangkat minus KT dikurang A kali E pangkat minus KA kali T. Jadi ini B-nya 18, kemudian K-nya 0,105, kemudian A-nya 40 kali E pangkat 0,93. Nah, ini hasil analisis dengan menggunakan metode manual pada kertas grafik semilog, yang sekali lagi saya katakan ini sangat subjektif, hanya berdasarkan pandangan mata para penganalis pandangan mata kita, sehingga bisa saja terjadi kemungkinan kesalahan regresi. Oleh karena itu, di zaman komputer sekarang ini kita lebih mudah dengan menggunakan, lebih yakin dengan menggunakan analisis dengan menggunakan Excel. Tentunya cara yang paling mudah kita lakukan, sekalipun ada aplikasi yang lain yang harus diperoleh dengan cara berbayar. Nah, sekarang kita lihat analisis Excel-nya.
tadi saya copy di lembar kerja Excel ini, worksheet Excel ini, seperti ini. Kita akan menempatkan kolom waktu dan kadar plasma. Kolom waktu dalam satuan jam, kadar plasma dalam satuan miligram per liter. Ini saya perbaiki dulu formatnya. Seperti ini. Nah, ini saya samakan semua desimalnya menjadi 2 desimal untuk kadar plasma. Selanjutnya data ini saya akan buatkan grafiknya. Pilih source semua dari atas sampai ke bawah, kemudian pilih tab insert, kemudian pilih scatter tanpa garis penghubung. Chart title dihapus karena kita tidak perlukan di sini. Kemudian selanjutnya grafik ini akan saya lengkapi dengan grid line minornya. Ini masih grid line mayor semua. Tambah dengan grid line minornya, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Seperti ini. Kemudian saya besarkan grafiknya, lebarkan. Nah, kemudian lengkapi lagi dengan nama-nama sumbunya. Axis title yang horizontal, yang datar namanya waktu, dalam simbol T dalam satuan jam. Kemudian yang tegak, Y-nya kadar plasma, satuan simbolnya CP dalam satuan miligram per liter. Berikutnya, ini untuk skala satuan waktu di bawah masih skala 2 kelipatan 2. Saya akan mengubahnya menjadi kelipatan 1. Klik kanan di sini, kemudian format axis. Kemudian ini ubah unit mayornya menjadi 1. Kemudian minornya otomatis berubah jadi 0,2. Kita bisa atur 0,1 tapi cukup 0,2 sudah cukup. Seperti ini. Di setiap satu garis halus ini nilainya 0,2 jam. Kemudian selanjutnya karena ini kita akan mengolah data dengan kinetika orde 1, maka skala kadar plasma sumbu tegaknya kita ubah menjadi skala logaritmik. Klik kanan, kemudian format axis, logarithmic scale. Ya, seperti ini. Kan nampaklah bahwa terjadi fase linear skala logaritmik pada bagian akhir. Nah, kita melihat fase puncak sekitar 4 dan 5, kemudian penurunan dimulai pada jam ke-6. Nah, sekarang kita akan menguji pada jam keberapa kita bisa memulai regresi untuk fase eliminasi, apakah dari jam ke-6 atau jam ke-7. Saya akan tes dulu, select data, kemudian tambah seri namanya. Pertama kita misalkan kasih nama eliminasi 1, nilai X-nya tentunya dimulai dari jam ke-6. Dari jam ke-6, kemudian nilai Y-nya tentunya dimulai dari suhu kadar plasma pada jam ke-6. Nampak telah berubah menjadi titik-titik warna orange. Oke. Namun sebelum lanjut, kita lihat bahwa titik-titik plot data ini kelihatannya terjadi pergeseran jauh dari titik nol bandingkan dengan yang data yang sebelumnya yang kita bahas pada tayangan yang lalu. Itu data sudah mulai merapat ke nol. Tapi kalau data baru kita ini dan kita peroleh titik eksplorasi pada satu titik. Tapi ini nanti kita lihat ini plot data mulai dari menjauh dari titik nol. Oke, kita lanjutkan. Titik-titik yang warna orange ini kita regresikan, klik kanan, kemudian add trend line, kemudian ubah ke eksponensial,
tampilkan nilai R-nya. Nilai R-nya nampaknya seperti ini 0,998. Baik, kelihatannya nampak bagus, tapi kita mulai kita tes untuk mulai dari jam ke-7. Select data lagi, kemudian tambah seri, berikan nama eliminasi 2 misalnya, kemudian nilai X-nya dimulai dari jam ke-7, kemudian nilainya tentunya pada kadar plasma pada jam ke-7, 5,71. Oke. Nah, kemudian sudah tampak berwarna titik-titik warna abu-abu. Nah, untuk memudahkan uji regresi untuk fase yang kedua, seri yang kedua ini, kita sembunyikan dulu seri eliminasi pertama, kemudian oke. Nah, ini kita uji regresinya, mencari nilai R-nya. Term lain, ubah ke eksponensial, selanjutnya tampilkan nilai R-nya. Nah, nampaknya nilai R-nya lebih bagus, itu 0,9987. Kita tampilkan bersamaan eliminasi 2 seperti ini. Ya, yang tadi itu 0,998, yang mulai dari jam ke-6 R-nya 0,998, sedangkan mulai dari jam ke-7 R-nya 0,9987 atau 0,999 sempurna. Oleh karena itu kita putuskan untuk meregresikan fase eliminasi mulai dari jam ke-7 ini. Ya, kembali lagi select data, kemudian eliminasi 1 kita sembunyikan, atau ya bisa juga sekalian di remove, tinggallah yang pas seri yang terakhir ini. Nah, seri yang terakhir ini kemudian kita regresikan, lanjutkan regresinya, format trend lain, kemudian kita tampilkan persamaannya. Untuk R-nya disembunyikan saja karena sudah kita ketahui. Maka kita mendapatkan persamaan untuk fase eliminasi seperti ini, Y sama dengan 17,816, atau nanti bisa dibuatkan 17,82 kali E pangkat minus 0,16X. Nah, kemudian kita lanjutkan ekstrapolasi untuk fase eliminasi ini, kembali klik kanan lagi, kemudian minta ekstrapolasinya backward pada jam ke-7. Oke, enter atau tutup saja. Nah, otomatis akan bertambah siklus grafik semiloknya ke atas. Jadi seperti ini. Artinya titik ekstrapolasi di sini itu nilainya 17,82 atau 17,816, dan ini merupakan titik nilai parameter B. Kemudian kita akan menghitung nilai-nilai ekstrapolasi pada jam kedua, 3, dan 4 ini untuk hitung nanti nilai residualnya. Oleh karena itu kolom ini kita tambahkan lagi, tabel ini ditambahkan kolom baru yaitu C ekstrapolasi dan C residual. Nah, dari hasil regresi fase eliminasi kita mendapatkan nilai B-nya sama dengan 17,816 dalam satuan miligram per liter. Kemudian 0,16 itu tidak lihat adalah nilai tetap lagi eliminasi, 0,16 satunya per jam. Nah, untuk tetapan laju dibulatkan menjadi 3 desimal. Untuk parameter B bulatkan jadi 2 desimal. Nah, selanjutnya rumus untuk C ekstrapolasi diubah jadi 17,82 kali E pangkat minus 0,16160 kali T. Kita ubah rumus di bawah, 17,82 kali otomatis eksponensial, kemudian minus 0,160 dikali dengan T.
Keras kurung enter. Nah, nilainya seperti ini. Kita bulatkan menjadi 2 desimal sebagaimana nilai CP aslinya 2 desimal. Nah, rumus ini dikopi sampai jam keempat, spasi sebelum puncak keempat seperti ini. Kemudian berarti artinya 12,94 nilainya di sini, 11,03 nilainya di sini, dan 9,4 di sini. Nah, kita akan menghitung nilai-nilai C residualnya dengan menghitung C ekstrapolasi dikurangi dengan C aslinya. Ya, kita copy ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan hubungan antara waktu dengan C residual ini yang akan kita regresikan untuk mendapatkan regresi residual. Select data, kemudian add, kasih nama residual, bisa juga absorpsi, residual bisa. Kemudian nilai X-nya, jangan lupa sama dengan di sini, nilai X-nya dimulai dari 2 sampai 4. Kemudian nilainya kita mulai dari 11,3 sampai 2,31. Ini sudah muncul titik-titik warna orange ini. Oke. Oke lagi. Nah, ini akan kita regresikan. Jadi nampak bahwa nanti akan terjadi perpotongan di sini. Kemudian trend lain, ubah ke eksponensial, kemudian langsung tampilkan persamaannya. Muncul persamaan seperti ini, 53,072 kali E pangkat 0,78. Nah, ini garis ini akan kita ekstrapolasikan dengan backwardnya nilainya 2. Kemudian ini juga garis ini saya mau perpanjang ke depan dengan menambah forwardnya 1 periode. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini muncul. Nah, kita mendapatkan persamaannya 53,072 kali E pangkat minus 0,782. 53,072 itu adalah nilai daripada parameter A di sini. Ekstrapolasinya 53,072. Jadi di sini A sama dengan 53,072. Dibulatkan saja 2 desimal. Satuannya miligram per liter. Kemudian 0,782 itu tidak lain adalah nilai tetapan laju elemen absorpsi atau Ka, itu 0,782 per jam. Nah, selanjutnya grafik ini saya copy ke PowerPoint untuk penjelasan pembahasan selanjutnya. Baik, nah setelah hasil analisis Excel tadi, kita copy ke sini. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil analisis di Excel tadi, kita melihat bahwa di sini ada titik potong antara regresi fase residual dan regresi fase eliminasi, dengan nanti akan dicari nilainya. Yang belum ini juga ini merupakan nilai lag time untuk T0. Nah, yang kita tahu yang kita dapatkan dari hasil regresi analisis analisis dari Excel ini adalah yang pertama adalah nilai A dari 53,072 dibulatkan menjadi 53,07. Di sini nilainya. Kemudian tentunya KA-nya adalah 0,782 per jam. Kemudian juga nilai B yang diperoleh 17,816 dibulatkan menjadi 17,82 merupakan nilai di titik ini. Kemudian tentunya nilai K tetap lagi eliminasinya 0,16. Nah, berdasarkan pola persamaan CP sama dengan B kali E pangkat minus K kali T dikurang A kali E pangkat minus KA kali T, maka
diperoleh persamaan seperti ini. CP sama dengan 17,82 kali E pangkat minus 0,160 T dikurangi 23,07 kali E pangkat minus 0,782. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai lag time-nya. Kita menghitung nilai lag time-nya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah persamaannya. Jadi kita harus mencari titik persamaan, titik potong di sini merupakan persamaan daripada persamaan yang pertama dan yang kedua, persamaan fase regresi eliminasi dan regresi residual. Nah, kita persamakan seperti ini, 17,82 kali E pangkat minus 0,160 T0 dikurang sama dengan 53,07 kali E pangkat minus 0,782. Dikerjakan secara aljabar seperti ini, ya, E pangkat minus 0,160 T0 per E pangkat minus 0,82 T0 sama dengan 53,07 per 17,82. Nah, bilangan E berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah E pangkat 0,622 T. Jadi 0,160 dikurang minus 0,382 hasilnya 0,622 T0. 53,07 dibagi dengan 17,82 hasilnya 2,98. Karena yang kita cari adalah nilai pangkat dari bilangan E, maka pengerjaannya dilakukan dengan len, logaritma natural. Masing-masing dijadikan bilangan len. Len E pangkat minus 0,620 sama dengan len 2,98. Dengan demikian akan turun len E pangkat minus 0, len E pangkat 0,620 sama dengan 0,622 T0 sama dengan 1,09. T0-nya bisa dicari dengan rumus 1,09 per 0,622. Hasilnya adalah T0 sama dengan 1,75. Berarti di sini sama dengan 1,75 waktu lag time, waktu jeda absorpsinya. Ya. Nah, berdasarkan nilai T0-nya ini, kita bisa mencari berapa nilai I-nya di sini dengan memilih salah satu persamaan ini untuk disubstitusi dengan T0. Nah, misalnya ya, jadi kita hitung nilai I-nya. Nah, misalnya kita gunakan persamaan yang pertama. I sama dengan 17,82 kali E pangkat minus 0,160 kali 1,75. Maka dapat nilainya I sama dengan 17,82. Jadi kali E pangkat minus 0,280. Ya, jadi 0,160 kali 175. Kemudian E pangkat minus 0,80 itu nilainya adalah 0,766. Kemudian selanjutnya dikali dengan 17,82, maka hasilnya itu dibulatkan sama dengan 13,6 mg per liter. Atau kita gunakan persamaan yang kedua. Itu hasilnya akan sama. Kita lihat. Misalnya, I sama dengan 53,07 dikali E pangkat minus 0,782 kali 1,75. 0,782 kali 1,75 itu sama dengan 1,367. Kemudian E pangkat minus 1,367 itu nilainya sama dengan 0,255, kemudian dikali dengan 53,07, dan hasilnya juga dibulatkan sama dengan 13,6 mg per liter. Nah, dengan demikian, kita lihat berdasarkan pola persamaan yang tadi di mana CP sama dengan I kali E pangkat minus K kali T dikurang T0 kurang E pangkat minus KA kali T dikurang T0, maka persamaannya dapat ditulis itu
CP sama dengan 13,6 kali E pangkat minus 0,160 kali T dikurang 1,25 dikurang E pangkat minus 0,82 kali T dikurang 1,5. Tentunya hasil yang kita perolehkan berdasarkan hasil perhitungan secara teliti, secara komputerisasi di Excel, maka tentunya hasilnya lebih valid dibanding dengan kalau kita menggunakan grafik. Nah, coba bandingkan dengan grafik, jadi di sini 13,6, di sini 17,82, 53,07. Dibandingkan dengan grafik yang tadi, ya ini, nah di sini 14, karena kita melihatnya di sini 14. Kemudian tentunya 0,105, di sini 0,93, itu ya tidak jauh beda. Yang tentunya yang berbeda itu yang ini 40. Kalau ini 18 tadi kan 17, jadi kita lihat kembali. Jadi ini seperti itu. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kita lihat kembali. Kita balik lagi grafik tadi. Di sini KA-nya 0,782. Di grafik itu 0,693. Ya. Kalau dibulatkan 0,7 tadi. Kemudian kalau yang ini 0,105, kalau di Excel 0,110. Nah, ini yang berbeda, nilainya 40. Karena hanya berdasarkan pengamatan di sini. Ternyata yang benar itu kalau menurut Excel ya 53,07. Kalau ini 17, kalau tadi diberatkan ya 18. Ya. Nah, sekarang kita tunjukkan lagi. Apakah kedua persamaan ini terbukti sama? Ada yang menggunakan parameter I dengan T0-nya, ada yang hanya langsung menggunakan T saja. Nah, sekarang ini persamaan ini diuraikan secara aljabar seperti ini. CP sama dengan, jadi ini E, ini 0,160 kali T dikurang 165 dikali secara asosiatif. Jadi 0,160, kemudian ini minus 0,160 dikali minus 0,15 jadi positif. Nah, demikian juga yang ini, E pangkat minus 0,782 dikali T, kemudian ditambah E pangkat minus, ini 0,82 kali 1,75 minus kali minus, jadi positif. Nah, hasilnya kita lihat selanjutnya adalah seperti ini. Nah, bilangan E berpangkat ini yang pangkatnya ada penjumlahan bisa diuraikan menjadi seperti ini. Nah, jadi E pangkat minus 0,160 T dikali E pangkat minus 0,280, kemudian E dikurang E pangkat minus 0,28782 T dikali E pangkat 1,369. Dan hasilnya kita lihat lagi selanjutnya adalah E pangkat minus 0,280 itu hasilnya adalah 1,32, E pangkat 1,369 hasilnya 3,93. Nah, kemudian masing-masing dikali dengan 13,6, kita lihat seperti ini. Selanjutnya 13,6 kali 1,32 dikali E pangkat minus 0,160 T dikurangi 13,6 dikali 3,93 kali E pangkat minus 0,382, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya kita lihat CP sama dengan 17,95, jadi 13,6 dikali 1,32 sama 13,95 kali E pangkat minus 0,160 T, 13,6 dikali dengan 3,93, 53,45. Nah, hasilnya ya, karena ini perbedaan pembulatan desimal, kita lihat ya, kalau dibulatkan sama-sama 18. Jadi ini kalau dibulatkan sama-sama 18, ini 18, kemudian ini 53, ini juga 53. Ini hanya perbedaan desimal hasilnya. Ya. Nah, selanjutnya perhitungannya seperti ini. Kita kembali ke soal yang pertama, ke sebelumnya, bahwa yang
minta adalah nilai volume distribusinya. Di volume distribusi seperti ini, tentukan dosisnya, dosis oral 500 mg, kemudian fraksi obat terabsorpsi berdasarkan perhitungan bioavailabilitas itu sama dengan 0,8. Maka berdasarkan data yang diketahui adalah I-nya 13,5 mg per liter, D0-nya 500 mg, F 0,8, Ka 0,382, K 0,160 per jam. Nah, dari persamaan ya ini 13 I tadi dari persamaan I sama dengan F kali A kali D0 per VD kali A kali kurang K. Nah, ini bisa ditukarkan posisinya PD dengan I, kemudian nilai-nilai tersebut disubstitusi ke dalam persamaan, ke dalam rumus. Jadi F-nya 0,8, kemudian Ka-nya 0,782 per jam, kemudian D-nya 500 mg, kemudian di bawah VD-nya 13, I-nya 13,5 mg per liter, kemudian dikurangi 0,382 per jam dikurangi 0,160 per jam, dan hasilnya adalah 37,25 liter karena faktor-faktor tadi, setelah tadi saling membagi habis, miligram per miligram habis, per jam dengan per jam habis, tinggal per liter naik menjadi liter. Jadi ini miligram per jam dengan per jam habis, tinggal satuannya liter. Baik, para pembelajar sekalian, demikianlah apa yang saya bisa bagikan mengenai fenomena lag time, bagaimana cara menghitung T0-nya atau lag time-nya, waktu jeda absorpsi, kemudian persamaan-persamaan yang lainnya, persamaan profil farmakokinetiknya, ada bentuk panjang dan ada yang bentuk singkatnya seperti yang tadi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan mencoba untuk data-data yang lain, contoh data yang lain, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membantu dalam perhitungan farmakokinetik selanjutnya. Saya mohon pamit, jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.